profesinya yang merebut istri suami orang, suaminya Bu Amel. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sadar, beliau bertaubat, kita bantu. Jadi telepon, Gus, tolong Gus, saya pengen bimbing gimana caranya agar taubat saya ini diterima oleh Allah, sebab saya terlalu banyak dosa-dosa saya. Gimana sahabat? Sudah sering melakukan ini itu, dosa yang besar sering saya lakukan, Gus, apakah Allah masih mau menerima saya? Apakah Allah masih mau menerima? Sahabat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku, datanglah. Allah nggak pernah bilang tuh kayak gini, kalau kamu sudah 3 kali melakukan kesalahan maka aku tidak akan ampuni dosa kalian, tidak. Tapi berapapun kali kita semua dosa kepada Allah, Allah masih memanggil, wahai hambaku, kemari, wahai hambaku. Maka saya minta Ustaz Sofyan di sini untuk membacakan istighfar bareng-bareng biar diikuti. Ya, sekali-sekali Ustaz biar istighfar di bar. Belum saya istighfar. Buat yang nonton juga ikut istighfar, ingat dosa, ingat mati, ingat besok umur kita nggak ada yang tahu. Buat Mbak Siska, jangan putus asa, Allah tuh selalu menerima tobatnya hambanya. Betul ya Gus? Iya betul. Astaghfirullah, bukakan hati kita semua ya Allah. Sama jenengan saat ini ya, dengan cara sepertinya Allah ingin ngajak jenengan untuk kembali kepada Allah. Orang tua masih sehat, Mbak? Ayah ibu? Alhamdulillah. Kasihan ayah ibu. Coba bayangkan ketika selama ini sering menyia-nyiakan orang yang mencintai kita dengan tulus, ayah ibu. Tiba-tiba pulang dari tempat ini, bayangkan ayah ibu kita salah satu mungkin atau mereka berdua terbujur kaku atau terbungkus kain kafan. Kita belum sempat membuatnya tersenyum. Mungkin mau berangkat ke tempat ini dan marah-marah sama ayah ibu, bentak-bentak sehingga mereka kecewa, mereka menangis, mereka meneteskan air mata, mereka sakit hati. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis. Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 12305272225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 14405757111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabatku, saudara pecinta Gio dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, zahiran wa batinan, jasmani dan rohaninya. Semoga Allah panjangkan umur kita semua, Allah sehatkan badan kita, fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, malam hari ini kita berada di bar yang mana Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Siska yang kemarin malam itu konflik dengan Mbak Amel. Tahulah ceritanya ya. Beliau ini pemandu karaoke, profesinya yang merebut istri suaminya Bu Amel. Tapi alhamdulillah
Sekarang beliau sadar, beliau bertaubat, kita bantu. Jadi telepon Gus, tolong Gus, saya pengen bimbing gimana caranya agar taubat saya ini diterima oleh Allah, sebab saya terlalu banyak dosa-dosa saya. Gimana sahabat? Sudah sering melakukan ini itu, dosa yang besar sering saya lakukan. Terus apakah Allah masih mau menerima saya? Apakah Allah masih mau menerima? Sahabat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku, datanglah. Allah nggak pernah bilang tuh kayak gini, kalau kamu sudah 3 kali melakukan kesalahan maka aku tidak akan ampuni dosa kalian. Tidak. Tapi berapapun kali kita semua dosa kepada Allah, Allah masih memanggil, wahai hambaku kemari, wahai hambaku. Jadi pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita sebelum kita di akhir hayat kita. Makanya jangan pernah memandang sebelah mata. Belum tentu saya dulu yang sering dakwah, Ustaz Sofian, Bang Radit yang masuk surga, belum tentu. Bisa juga beliau di akhir hayatnya husnul khotimah. Maka itu kita selalu minta sama Allah, semoga kita dibimbing terus hati kita, semoga kita dibimbing terus, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari zoliman, kemungkaran, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Karena beliau ngotot, Gus tolong bimbing saya, apakah Allah mau menerima tobat saya, itu kata Mbak Siska. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Insya Allah kalau orang yang bertaubat, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosanya ya. Amin. Ini mau kita kasih hijab, masalahnya nggak bawa hijab Indonesia ya. Iya. Sebenarnya bawa sorban juga nggak bawa sorban, yang kita pakai kayak gini. Ini Bang Radit ya. Iya. Makasihnya juga di bar nih sahabat. Ya, serulah kebaikan, serulah dakwah dimanapun tempat berada ya. Kita niat inamal amalu binniat, intinya kebaikan, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Selalu husnudzon kepada siapapun, insyaallah. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Amin. Hadirnya kita di sini dibarengi turunnya hidayah dan maunah pada beliau-beliau berdua. Ya, kalau beliau sudah ngotot pengen dibimbing, pengen diajarkan Islam, pengen bertobat, ya sekarang sahabat kita live juga sekarang di sini. Sebelum nanti kita kasih pencerahan pada beliau, kita tuntun dengan sahabat lagi, maka saya minta Ustaz Sofian di sini untuk membacakan istighfar bareng-bareng biar diikuti. Ya sekali-sekali Ustaz biar istighfar di bar. Suku-suku nanti bisa ngundang Thoriqul Jannah, bisa bersolawat di bar ini ya. Amin. Masya Allah, biar imbang gitu. Ya mau direnungkan istighfar Mbak ya dari dalam hati yang paling dalam, menyesal ya selama ini telah jauh dari Allah, selama ini telah jauh dari Allah, selama ini sering lupa daripada mengingat Allah. Tapi Allah begitu sayang kepada Mbak Siska sehingga sekarang disentuh hatinya untuk, wahai Siska kembalilah kepadaku, kata Allah. Ini kan suatu hidayah, ini kan suatu maunah luar biasa. Insya Allah. Ya, monggo Mas Sofian diajak istighfar dulu. Sebelum saya istighfar, buat yang nonton juga ikut istighfar, ingat dosa, ingat mati, ingat besok umur kita nggak ada yang tahu. Buat Mbak Siska, jangan putus asa, Allah tuh selalu menerima tobatnya hambanya. Betul ya Gus? Iya betul. Ya, direnungkan ya Mbak Siska. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Bukakan hati kita semua ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Kami sering lupa Astaghfirullah daripada mengingat minal kami terjebak dalam duniawi ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan maqbulan wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina Ya Allah. taubatan Ampuni kami ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah.
وتوب Kasihanilah kami ya Allah. علينا Berikan hidayah taufik توبة ya Allah kepada kami ya Allah. Sentuh hati kami ya نصوحا Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا وفقنا عملا مقبولا وهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, menyesal selama ini kami sering melupakanmu jauh dari kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang selalu dekat kepadamu ya Allah. Peluk kami ya Allah, berikan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kami malam hari ini ya Allah. من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا وفقنا عملا مقبولا وهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله Andaikan kita posisi jadi Mbak Amel, gimana sakitnya jika suami kita diambil, terzalim pada orang lain, dan tiba suatu saatnya dengan bibirnya diciumkan ke tanah, dan tiba suatu saatnya yang dibungkuskan kawan. Renungkan Mbak, Allah masih sangat sayang kepadanya. Mungkin cara Allah diberikan pelajaran bagi kita dipertemukan dengan Allah, memberikan hidayah kepada antum, kepada jenengan. Ya Allah, panggil nama Allah, kangen sama Allah. amalan maqbula وهب لنا رزقا واسعا Ya Allah, وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا ya Allah, kami takut ya Allah. Kami takut ketika meninggalkan dunia ini kami mati dalam keadaan hina dan Kau hinakan ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga yang menyaksikan malam hari ini ya Allah, turunkan rahmat bagi mereka juga ya Allah. Mereka yang menyaksikan juga. Ya Allah, kami takut azab-Mu ya Allah. Kami takut siksaan-Mu ya Allah. Bagaimana nanti ya Allah ketika menghadapi sakaratul maut?
Dosa kami masih begitu banyak. Bagaimana nanti menghadapi sakaratul maut? Rabbi zidna ilman nafi'a wa zidna amalan maqbula. Ya Allah, bagaimana ketika nanti kami menghadapi azab sakaratul maut? وتوب Masih banyak dosa-dosa علينا kami, ya Allah. توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب بشروق Selama ini kami jauh darimu, ya Allah. Sering lupa daripada mengingatmu, ya Allah. Sentuh hati kami, ya Allah. رب القلوب وهو علام الغيوب في شروق وفي غروب نور يهدي الأبصار ربنا الهادي الودود فنه من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا يركب واجعل القلب المنيب وهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الركيب يكمل الأمر المنيب وهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فنه من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضاه Ya Allah, ridhoi kami semua, ya Allah. Yang menyaksikan juga, ya Allah. ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa. Renungkan, Mbak. Renungkan, ya Allah. Coba
Walaupun ini masih di tempat ini, sambungkan hati kita kepada Allah. Begitu sayangnya Allah tidak murka kepada jenengan jika mengingat dosa jenengan begitu besar. Pasti Allah jika mau, Allah akan hukum jenengan dengan bala, bencana, musibah saat ini juga. Allah bisa gulung tempat yang kita injak, tapi tidak. Allah sayang sama kita semua. Insya Allah walaupun tempat ini seperti ini, tapi mendapatkan keberkahan karena dibacakan asma-asma Allah, kuat untuk taklim, zikir malam hari ini, mengingat Allah. Di saat semua orang saat ini, mungkin jutaan orang di luar sana, bahkan miliaran orang di luar sana, mereka tidak mengingat Allah. Mereka jauh dengan Allah. Tapi kita saat ini juga menyaksikan, kita semua menyebut nama Allah. Kita mengagungkan nama Allah. Allah begitu sayang kepada kita. Coba andai kata, renungkan saat kita di akhir hayat nanti, di detik-detik akhir hayat nanti, Allah murka kepada kita. Malaikat penuh dengan kekejaman menyekik leher kita dengan sekeras-kerasnya. Bagaimana sakitnya? Seperti urat-urat nadi kita terputus semua. Belum lagi azab di alam barzah, di alam kubur, kita sendirian. Orang yang kita cintai semuanya yang selama ini memuji-muji kita, meninggalkan kita. Kita sendirian di alam barzah, di alam kubur. Coba lihat dalam kedua mata Anda saat ini, kuburan ya Allah, kuburan ya Allah, kuburan ya Allah. Jika kita di alam kubur, bagaimana jika kita belum bertobat? Tapi alhamdulillah saat ini jenengan sudah diberikan hidayah oleh Allah, sehingga bisa mengingat Allah di saat yang mana teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana, mereka banyak yang melupakan Allah. Malam hari ini jenengan menyebut nama Allah. Itu tandanya Allah sayang kepada kita semua. Allah cinta kepada kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, ya. Di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah yang sudah dibacakan tadi. Bayangkan dalam kedua mata Anda, itu adalah kalam kalimat kita terakhir waktu wafat. Ini adalah kalam kalimat kita terakhir waktu wafat. Coba renungkan semua sahabat-sahabatku yang dibaca tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah kalam kalimat kita terakhir waktu wafat. Apakah bibir kita mampu mengucapkan kalam kalimat itu? Dosa besar apa ketika dibacakan kalimah la ilaha illallah tadi oleh Ustaz Sofyan? Mungkin banyak yang menonton, yang menyaksikan, tidak mengikuti. Apa dosa besar apa yang membuat bibir kita begitu berat mengucapkan nama Allah, sahabat? Malam hari ini yang menyaksikan juga, jenengan juga cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian. Jangan kita mudah tergiur. Kita pengen harta dunia, cukup. Kita jangan taruh dalam hati kita. Hanya sebatas luarnya saja, yang dalam hati kita hanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang membuat kita sedih, yang membuat kita bahagia, suka, duka, kaya, miskin, senang, hati kita, susah hati kita, itu semua atas izin Allah. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Selama ini coba jenengan zalim kepada siapa? Orang tua kita, misalkan ayah kita, ibu kita. Ayo, bagaimana jika ibu jenengan dan ayah jenengan saat ini masih hidup, melihat sikap jenengan, perilaku jenengan saat ini merebut suami orang, angkuh, sombong, brutal, mursal, bagaimana sakitnya orang tua yang telah membesarkan jenengan. Maka orang tua nanti yang akan dituntut oleh Allah ketika nanti berada di akhirat. Mungkin selama ini jenengan terpaksa, Gus, saya tadi sudah cerita sahabat, terpaksa Gus saya melakukan ini semua demi orang tua. Dan kerja seperti orang tua wajar, tapi tidak harus merebut suami orang, harus pakai sihir, juga segala macam, santet, teluh. Maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan tiba masanya di saat kita nanti sudah wafat. Tidak semua kita yang kita miliki terus selamanya. Kecantikan akan sirna. Mungkin saat ini jenengan masih cantik, ya, masih bisa menggiurkan laki-laki dimanapun yang memandang jenengan. Tapi akan tiba masanya itu semua akan sirna. Harta juga mungkin Anda saat ini masih memiliki harta, tapi itu semua akan habis. Apa yang akan kita handalkan di hadapan Allah kecuali amal ibadah yang baik,
Apa coba renungkan, andaikan kita dimatikan dalam keadaan jenengan sedang merebut suami orang pas berantem kayak semalam, gimana coba? Kita mati dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka minta kepada Allah kita mati dalam keadaan ingat kepada Allah, bersujud kepada Allah, mati dalam keadaan soleh, beramal soleh, membaca Al-Quran, puasa, zikir, hadir di majelis-majelis maulid, majelis sholawat, majelis taklim di saat itu. Maka saya minta kepada sampean kalau sudah taubat kayak gini, jangan lupa hadir di majelis sholawat ya. Ikut nanti di majelis Thoriqul Jannah sama kami semua setiap malam Ahad dan juga malam Senin. Itu waktunya kita boleh kenakalan remaja boleh, tapi ada batasan-batasannya. Ya, tidak terlalu keluar dari syariat ya, yang tidak keluar dari syariat boleh mengikuti remaja, tapi jangan keluar dari syariat. Ikuti, hadir waktunya hadir, ngaji gitu ya, waktunya ngaji, ikut ngaji. Insya Allah nanti hidup kita itu akan indah, kayak digampangkan gitu loh, mau apapun dimudahkan oleh Allah. Itu ya Bang Nadid ya? Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada. Nggak ada. Bang? Nggak ada. Sudah tobat masih sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau udah tobat. Semoga jadi orang yang baik. Amin. Nggak ganggu lagi suami orangnya. Amin. Cari pekerjaan yang baik. Banyak pekerjaan di luar sana yang halal. Ya. Iya. Mas Sofian dengan tambahan? Kalimat-kalimatan mungkin. Siska, lebih baik sedikit rezekinya tapi banyak bersyukurnya daripada banyak rezekinya tapi kita kurang bersyukurnya. Ya, lebih baik uang 100.000 tapi kita bersyukur daripada uang 1 juta kita tidak bersyukur gitu. Jadi intinya dunia ini seperti bayang-bayang, semakin dikejar akan semakin jauh. Betul nih Gus? Ya. Jadi untuk Mbak Siska sekarang istiqomahnya harus bertobat nasuha untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah SAW. Gitu Gus. Ya, itu Mbak ya. Itu tanda Allah sayang sama jenengan saat ini ya. Dengan cara sepertinya Allah ingin ngajak jenengan itu kembali kepada Allah. Orang tua masih sehat Mbak? Ayah ibu? Sehat. Alhamdulillah. Malah pulang dari sini cium tangan ayah bundanya, peluk dia, peluk mereka yang masih sehat, bahagiakan mereka ya. Jangan buat perilaku yang mengecewakan beliau. Memang saat ini nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi di akhirat nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Belum masih hidup, masih sehat, muliakan kedua orang tua kita, ibu, ayah, jenengan. Ya, selama ini mungkin ya Allah, selama ini aku sering menyakiti, membuatnya menangis. Pulang dari tempat ini, peluk ayah, peluk ibu ya. Mereka yang rela mengorbankan nyawanya demi jenengan. Kasihan ayah ibu. Coba bayangkan ketika selama ini sering menyia-nyiakan orang yang mencintai kita dengan tulus, ayah ibu. Tiba-tiba pulang dari tempat ini, bayangkan ayah ibu kita salah satu mungkin atau mereka berdua terbujur kaku atau terbungkus kain kafan. Kita belum sempat membuatnya tersenyum, mungkin mau berangkat ke tempat ini dan marah-marah sama ayah ibu, bentak-bentak sehingga mereka kecewa, mereka menangis, mereka meneteskan air mata, mereka sakit hati. Pasti kita akan menyesal pulang dari tempat ini melihat mereka sudah terbujur kaku. Kita membuka wajahnya yang terakhir kalinya, pasti sedih Pak. Maka saya ingatkan mumpung masih ada kesempatan, waktunya taubat, muliakan kedua orang tua. Ingat memunajat kepada Allah. Insya Allah hidup kita lebih kayak dituntun oleh Allah. Kalau hidup kita dituntun oleh Allah itu bahagia, mau kemana aja itu enak. Amin. Ya mungkin kita tutup lagi dengan la ilaha illallah. Nah sebelum itu Mbak siapa Siska, ikuti kalimat saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini sudah jadi saudara muslim. Kita tutup dengan la ilaha illallah lagi Ustaz.
biar mati kita semua yang menyaksikan kita semua. Ikutin ya sahabat-sahabat ya, yang menyaksikan ini berapa ribu saat ini, ayo ikutin kita semua. La ilaha illallah tauhid. Mudah-mudahan kita dimatikan mampu mengucapkan kalam kalimah ini, kalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng-bareng semua. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruki wa fil urubi nuru yahdil asar. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله. Diikuti sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna hayyur rakibu yakbalul abdal mujib farahmanul mujibun للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود فضله ميل الوجود عفوه خير وجود ترتجي دوما رضاه. ترتجي دوما رضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah, Amin, bisa ya mengucapkan Allah. kalam kalimah mulia agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Mungkin itu saja sahabat, bisa kita ambil hikmah pelajaran ya. Di tempat manapun kita masih ingat Allah. Alhamdulillah, Allah pasti senang melihat kita. Walaupun di tempat seperti ini Allah masih ingat, kita masih menyebut nama Allah, masih mengingat Allah. Allah. Udah kita tutup acara ini ya sahabat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk terus menyebut nama Allah. Amin. Akadamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa.
Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu Habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan